Pemirsa, kisah asmara artis Ria Irawan semakin berliku-liku. Setelah pernikahan pertamanya dengan Yuma Wirakusuma berakhir dengan perceraian, sejak setahun yang lalu Ria menjalin hubungan cinta dengan seorang sutradara muda bernama Nanang Istiabudi. Hubungan cinta Ria dengan Nanang cukup mendapat sorotan dari media hiburan. Maklum, sebelum berpacaran dengan Ria Irawan, tidak banyak yang tahu siapa Nanang Istiabudi itu. Ketika Ria Irawan mempublikasikan kisah asmaranya dengan Nanang kepada media, pemirsa, kehidupan selebriti memang selalu menarik untuk disimak. Berikut ini kita ikuti kilasan informasi singkat dari sejumlah artis yang terangkum dalam galeri selebriti. Pemirsa, Minggu 4 November lalu tayangan Cek dan Dicek dan tayangan Buletin Sinetron bekerja sama dengan Fasindo serta Prima Entertainment menyelenggarakan acara jumpa penggemar bersama para artis pendukung sinetron Pernikahan Dini. Acara jumpa fans yang disertai bazar itu digelar di Bumi Sangkuriang, Bandung, Jawa Barat. Hadir dalam acara itu tokoh utama sinetron Pernikahan Dini Agnes Monica dan Eza Yayang. Acara yang sedianya digelar mulai jam 9 pagi itu terpaksa diundur karena hujan yang tidak henti-henti. Walau cuaca saat itu tidak mendukung, para pengunjung yang rata-rata penggemar Agnes Monica menunggu dengan setia penampilan Agnes Monica yang hari itu menyanyikan lagu soundtrack sinetron Pernikahan Dini. Bahkan kaos Cek dan Dicek yang ditandatangani dan dilelang oleh Agnes Monica berhasil terjual hingga Rp750.000. Bagaimana komentar Agnes tentang antusias penggemarnya itu? Ya, maksudnya gimana ya, kalau misalnya mau nyanyi, itu emang buat penyanyi, buat gue, itu lebih enak kalau ngelihat audiensnya tuh langsung di depan gitu loh, yang bisa berinteraksi langsung. Sedangkan kalau kayak gini, gimana mereka mau jingkrak-jingkrak juga gimana caranya gitu kan. Kasihan guanya, kasihan merekanya. Takutnya hujannya nggak berhenti kan. Sebenarnya kasihan juga sih. Kenapa nggak bikinnya sebenarnya di indoor gitu kan. Kalau di indoor kan lebih lebih aman lah paling enggak gitu kan. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, Kiai Kondang MH Ainun Najib kembali meluncurkan album rohani di Hotel Ambara 8 November lalu. Bersama grupnya yang bernama Kiai Kanjeng, MH Ainun Najib yang akrab disapa Cak Nun itu membuat album yang diberi judul Ma'iyah. Selain sebagai album siraman rohani, Cak Nun yang peduli dengan kondisi bangsa saat ini juga berharap albumnya bisa bermanfaat bagi para pemimpin bangsa yang hanya mementingkan kepentingan golongan saja, tapi tidak untuk kepentingan bersama, seperti makna dari kata Ma'iyah itu sendiri yang berarti kebersamaan. Lalu mengapa Cak Nun memakai judul Ma'iyah untuk albumnya kali ini? Kebetulan aja ketika kita mencoba pertama pada tanggal 19 Juli itu, malam itu yang banyak-banyak disebut adalah kata yang dari khasanah Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu. Ketika Nabi Musa mengatakan, "Lo jangan khawatirlah, kan Tuhan sama saya." Nah, bersama saya itu ma'iyah. Pemirsa, selalu saja ada berita menarik dari artis penuh sensasi Ria Irawan. Setelah setahun berpacaran, akhirnya kisah cinta Ria Irawan dengan Nanang Istiabudi kandas juga. Padahal sebelumnya mereka sempat dikabarkan akan segera menikah. Lalu apa yang membuat mereka memilih jalan sendiri-sendiri? Berikut kita ikuti pernyataan Ria Irawan dan Nanang Istiabudi yang ditemui Cek dan Dicek di tempat terpisah. Pemirsa, kisah asmara artis Ria Irawan semakin berliku-liku. Setelah pernikahan pertamanya dengan Yuma Wirakusuma berakhir dengan perceraian, sejak setahun yang lalu Ria menjalin hubungan cinta dengan seorang sutradara muda bernama Nanang Istiabudi. Hubungan cinta Ria dengan Nanang cukup mendapat sorotan dari media hiburan. Maklum, sebelum berpacaran dengan Ria Irawan, tidak banyak yang tahu siapa Nanang Istiabudi itu. Ketika Ria Irawan mempublikasikan kisah asmaranya dengan Nanang kepada media, banyak yang tidak percaya bahwa Ria Irawan serius soal hubungannya dengan Nanang. Namun sempat terdengar kabar, Ria dan Nanang telah serius menjalin hubungan dan berencana untuk menikah. Agaknya keraguan atas keseriusan hubungan Ria dan Nanang pun terbukti. Belum sempat mewujudkan rencananya untuk naik pelaminan, Ria dan Nanang dikabarkan telah putus hubungan. Ada kabar hancurnya hubungan Ria dan Nanang disebabkan karena kehadiran pihak ketiga. Jadi benarkah Ria dan Nanang telah putus cinta? Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikan kebenaran berita itu kepada Ria Irawan dan Nanang secara terpisah. Berikut penuturan Ria dan Nanang. Nggak putus, belum pernah ada kata putus. Saya sebenarnya tidak pernah mengungkapkan atau mengatakan kata putus karena mengingat bahwa tidak ada yang tidak bisa diperbaiki, tidak ada yang tidak bisa
eh, menuju ke sebuah titik yang lebih terang, kan begitu. Karena biar bagaimanapun bahwa hubungan apapun namanya tidak akan pernah semulus yang seperti imajinasi orang-orang lakukan. Walaupun tidak terjawab secara transparan, namun dari pernyataan Nanang dan Ria tersirat kalau hubungan mereka saat ini memang sedang tidak harmonis. Disebut-sebut hadirnya pihak ketiga menjadi penyebab hubungan Ria dan Nanang menjadi renggang. Kalau ada pemicunya orang ketiga, jelas, dan itu itu sebuah kesalahan kalau saya anggap gitu. Dan karena itu bentuknya nyata, makanya ya udah pastilah sebuah kesalahan. Yang pasti mulai dari adik Irawan sama gue nggak pernah nyeleweng gitu. Ya gue harap juga Nana nggak nyeleweng selama pacaran sama gue. Tapi kabarnya saat ini Ria Irawan telah punya pacar baru. Benarkah begitu? Sudah sekitar setengah bulanan tidak ketemu gitu. Ya kita hanya hubungannya dengan SMS, kemudian akhir-akhir ini via telepon. Ya saya nggak tahu pasti gitu sepak terjangnya sampai sejauh mana. Tapi yang namanya manusia itu bisa saja terjadi gitu. Untuk nyari pengganti aja gue nggak kepikiran. Seperti pengakuan Ria Irawan, tidak ada pihak ketiga yang membuat hubungannya dengan Nanang menjadi renggang. Menurut Ria, ia merasa kerenggangan hubungannya dengan Nanang karena faktor keluarga Nanang. Sebetulnya persoalan utama gue ada di adiknya itu. Ya orang ketiga itu sebetulnya ya adiknya. Dia sendiri gak sanggup kalau adiknya di Jakarta karena belum ada kerjaan. Ya sekarang mungkin dia udah ada kerjaan. Ya dia mungkin milih untuk dekat sama keluarganya dulu. Selama 1 tahun berpacaran dengan Ria Irawan, Nanang merasa produktivitasnya di dunia film menjadi terhambat. Hal itu pula yang membuat Nanang akhirnya memilih membuat jarak dengan Ria Irawan. Yang tidak bisa ditolerir dalam arti kata bahwa sebenarnya ya saya hanya pengen punya sikap aja gitu. Artinya selama perjalanan kita 1 tahun lebih, ada hal-hal yang saya tinggalkan, khususnya di dunia film, di dunia penciptaan film, sehingga ya saya itu berontak dari dalam gitu, bahwa saya harus berkarya lagi, saya harus bikin film lagi. Jadi yang selama ini mungkin ya rezekinya saya hanya menemanin Ria syuting, ya nggak apa-apa, saya terima itu. Tapi lama kelamaan kan ada faktor-faktor yang saya harus melakukannya sendiri gitu. Bagaimana pula tanggapan Ria Irawan tentang hal itu? Selama dia nemenin gue karena ada syuting gak? Kalau dia ada kegiatan gue juga gak mungkin diantar. Selama ini Ria menganggap sikap jaga jarak yang diambil Nanang terhadap dirinya sangatlah tidak dewasa karena Ria merasa tidak pernah diajak bicara. Iya, dalam arti dia gak bilang-bilang gue. Dalam arti dia meninggalkan gue begitu aja. Ya memang tidak dewasa sekali, gue baru menyadari itu. Ya gue gak down karena gue pernah nikah dan gue pernah mengalami perceraian. Saat ini apakah yang diharapkan Nanang dan Ria mengenai hubungan yang sudah mereka jalin cukup lama itu? Gue mau dia normal, wajar, punya tempat tinggal, datang ke rumah, say hello. Ya saya nggak tahu apakah dengan saya bersikap seperti ini dia akan berubah, mau menerima saya atau tidak, ya itu saya kembalikan ke Ria. Tapi yang jelas tidak sedikit pun saya berniatan jelek atau berniatan menghancurkan seorang Ria Irawan. Walau telah memutuskan hubungan dengan Ria, apakah Ria dan Nanang masih memiliki rasa sayang? Biar gue ngomong langsung aja ke Nanang kalau Nanang mau ketemu gue. Rasa sayang ada, karena ya buat saya kan ini ya sebuah perjalanan yang cukup panjang juga gitu. Kalau mencari lagi kan ya nggak tahu, tapi ya itu sangat klise lah jawabannya. Tapi yang jelas Tuhan aja yang menentukan.